Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, stamuk P1011969. Di sini saya akan memaparkan terkait masalah kesehatan yang ada di rumah saya. Lanjut saja. Nah, di sini masalah kesehatan yang ada di rumah saya itu tentang limbah rumah tangga. Yang dimana dimaksud dari limbah rumah tangga ini merupakan limbah sampah organik yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas di dapur sehari-hari yang dapat terurai berupa kulit sayuran dan buahan, batang sayur, dan nasi, dan lain-lain. Nah, jadi ini merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang ada di rumah saya terkait limbah sampah organik. Kenapa saya mengambil limbah sampah organik ini? Karena melihat salah satu masalah kesehatan ini dengan petugas sampah yang terkadang kalau ke rumah itu 2 hari sekali untuk mengambil sampah. Nah, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan adanya penumpukan sampah dan pembusukan pada sampah tersebut, dan juga menimbulkan bau serta bisa membawa faktor penyebab dari faktor penyakit, contohnya seperti faktor lalat yang menghinggap di um, sampah yang telah membusuk tadi dengan adanya kuman dan bakteri yang ada di sampah tadi, kemudian dia menghinggap di situ, lalu menghinggap di makanan yang akan kita makan, tentunya pasti itu akan menimbulkan gangguan kesehatan. Salah satunya itu seperti diare, kemudian juga tipes dan lain-lain. Selanjutnya, nah, di sini untuk perencanaan program yang akan dilakukan itu terhadap limbah rumah tangga yang ada di rumah saya akan melakukan pengolahan sampah organik dengan cara mengolah sampah organik yang tadi itu menjadi kompos atau pupuk. Next, ini ada implementasi dari program yang pengelolaan sampah tadi. Di sini yang pertama, terlebih dahulu tentunya saya akan melakukan pemisahan dari sampah organik dengan sampah anorganik. Yang tadinya sampah di rumah saya itu masih tergabung antara organik dan organik. Jadi untuk lebih memudahkan untuk pengelolaannya, maka saya akan memisahkan sampah organik dan non organik yang akan kita gunakan sampah organik. Nah, kemudian yang kedua, saya mengajak terlebih dahulu keluarga untuk menonton tutorial pengolahan sampah menjadi kompos, serta membuat poster cara pembuatan kompos dari sampah organik itu untuk lebih memudahkan ketika pada saat kita akan mengaplikasikan um, um, pengolahan sampah organik tadi menjadi pupuk atau kompos. Nah, kemudian hal yang ketiga yang saya akan lakukan tentunya setelah saya melakukan pemisahan, kemudian memberitahukan tutorial dari media, dari poster yang telah saya buat, tentunya saya akan melakukan pengolahan sampah yang tadi itu menjadi kompos dan pupuk organik bersama keluarga. Saya juga mengajak keluarga saya untuk ikut serta. Nah, kemudian yang keempat, tidak berhenti dari keluarga saya saja, namun saya juga akan mengajak tetangga agar ikut berpartisipasi pada program pengolahan sampah, agar mereka bisa juga mengimplementasikan program ini di rumah mereka. Jadi sampah yang tadinya tidak bermanfaat jadi bermanfaat, dan juga tidak mengakibatkan adanya penumpukan sampah dan aroma-aroma bau yang timbul di sampah, serta juga akan mengurangi gangguan kesehatan yang ada di rumahnya mereka dan juga di sekitar wilayah kami. Baiklah, selanjutnya ada manfaat implementasi dari program tersebut. Jadi manfaatnya itu yang pertama itu tentunya untuk mencegah terjadinya penyebab penyakit akibat bakteri dan kuman dari sampah yang menumpuk tersebut. Kemudian juga terhindar dari faktor penyakit, contohnya seperti lalat tadi. Kemudian dapat menghirup udara segar dan meningkatkan derajat kesehatan tentunya. Untuk manfaat umumnya itu juga mengurangi terjadinya penumpukan sampah. Yang sampahnya tidak bermanfaat jadi lebih bermanfaat. Kemudian dapat mengambil keuntungan dari pengolahan sampah menjadi kompos atau pupuk yang telah dilakukan. Untuk kita bisa mengambil keuntungan, kita tidak perlu membeli pupuk lagi buat tanaman kita, kemudian juga siapa tahu bisa untuk dijual, diproduksikan. Baiklah, itu tadi manfaatnya. Selanjutnya untuk teori pendukung. Nah, di sini teori pendukung yang saya ambil itu yaitu teori difusi dan inovasi. Nah, kenapa saya mengambil teori difusi dan inovasi? Karena teori ini tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Jadi itu ide yang baru atau pencetus ide baru yang tadinya belum dilakukan menjadi dilakukan di
di wilayah atau, bisa dibilang di rumah saya yang tadi kebiasaannya belum ada, jadi kebiasaannya sekarang, mengolah sampah. Nah, kemudian di sini, inovasi merupakan praktik atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Nah, kenapa saya mengambil teori pendukung, difusi dan inovasi ini, karena, mmm untuk, mencegah terjadinya, masalah kesehatan terkait limbah sampah tadi, saya, mencetuskan ide dengan cara mengolah sampah tersebut menjadi, kompos. Sehingga yang tadinya tidak bermanfaat, dari sampah yang tidak bermanfaat dan menjadikan hal tersebut gangguan dari kesehatan kita karena adanya, faktor penyakit, tentunya, akan, eee, berkurang dengan, melakukan program dari pengelolaan sampah tadi itu. Sehingga teori pendukung difusi inovasi ini sangat, cocok dengan, program yang, telah saya lakukan. Karena di situ ada ide yang berupa, pengelolaan sampah di, rumah saya dan juga, mengajak masyarakat atau tetangga yang ada di sekitar untuk ikut serta berkontribusi dalam pengimplementasian dari pengelolaan sampah tadi itu. Baiklah, selanjutnya terima kasih. Sekian presentasi dari saya terkait permasalahan kesehatan yang ada di rumah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.